akibat dari itu semua, Indonesia dikuasai dan sekarang kita terjajah kembali. Sudah, tidak bisa bangsa Indonesia sekarang terjajah kembali. Sudah tidak ada kalimat lain yang lebih tepat bahwa bangsa Indonesia sekarang terjajah kembali. Karena sudah jadi korban dari perang asimetris. Iya, perang asimetris itu. Sudah sukses di Indonesia. Sekarang saatnya orang-orang yang punya kepedulian terhadap bangsanya itu mulai berpikir bagaimana merebut kembali kemerdekaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama seorang aktivis kebangsaan senior. Kenapa saya bilang senior? Karena memang beliau ini sudah lama berkecimpung dalam aktivis kebangsaan ya Pak. Ya begitu. Oke. Beliau adalah Dr. Zulkifli Ekomei. Apa kabar Pak Dr. Jul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh, teman-teman, saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita ada di sini sekarang? Karena Pak Jul ini adalah salah satu orang yang mengkritisi amandemen Undang-Undang Dasar 45 antara 1999 sampai 2002, sehingga melahirkan undang-undang baru yang disebut Undang-Undang 2002 ya Pak Jul ya? Ya begitu. Nah, undang-undang itu seperti sering kita bahas ya dengan tokoh-tokoh yang lain menjadi pangkal dari persoalan bangsa kita saat ini, karena amandemen itu mencabut bangsa Indonesia dari akar budaya dan jati dirinya, dan bahkan merubah sistem pemerintahannya Pak Jul ya? Ya, saya kira itu yang dari kita jelaskan nanti. Betul, dari negara Pancasila dari negara yang kebangsaan Pancasila menjadi negara korporasi. Nah, dan liberal istilahnya ya. Itu banyak perubahan yang kita tidak sadar. Betul. Dan Pak Jul ini termasuk orang yang pernah melaporkan lah ya Pak ya? Saya melaporkan ke secara pidana ke Bareskrim Mabes Polri, terus melakukan gugatan secara perdata. Yang saya persoalkan adalah pemakaian nama undang-undang, nama yang mirip dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena dia pakai nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Padahal ini sebetulnya hanya untuk mengelabui rakyat bahwa ini Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Padahal bukan, ini Undang-Undang Dasar baru. Yang lahir pada tahun 2002. Ya, dan saya punya bukti dan saya bisa menceritakan prosesnya, siapa yang melakukan, untuk kepentingan apa. Itu semua yang terjadi. Tapi kalau saya mempersoalkan isinya, kita harus kembali ke MPR sebagai lembaga yang berwenang. Tapi yang saya persoalan pemakaian nama. Kalau memang mereka mau mengganti Undang-Undang Dasar, ya pakai nama baru seperti Undang-Undang Dasar sementara 50, Undang-Undang Dasar RIS, nggak masalah. Tapi kenapa kita dikelabui memberikan gambaran bahwa ini Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 18 Agustus 1945? Padahal bukan. Bukan, tapi itu ada loh, ada buktinya. Adalah di ketetapan MPR tanggal 10 Agustus 2002. Ya. Pertama, ketetapan ini tanpa nomor. Sebagai produk hukum harusnya pakai nomor. Ada nomornya. Ada nomornya. Ini nggak pakai nomor, satu kejanggalannya. Itu saya jadikan alat bukti waktu saya lapor ke Bareskrim. Kedua, isinya manipulatif. Manipulatifnya apa Pak? Ayat A-nya mengatakan gini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini ya, adalah gitu kan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diperkuat dengan dekret Presiden 5 Juli 59. Kan ini kebohongan publik. Kecuali kalau kalimatnya begini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah gitu ya, perubahan dari itu Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 18 Agustus. Ini enggak. Jadi ini kan kebohongan bahwa seolah-olah Undang-Undang Dasar yang baru ini adalah yang ditetapkan 18 Agustus. Padahal bukan. Bukan, itu yang saya jadikan
alat bukti. Pak Jul, kita sebelum lebih jauh kita mundur dulu nih ke belakang nih. Ya. Pak Jul sendiri sebetulnya melihat ini kan katanya amandemen itu melibatkan banyak pihak ya. Ya. Ada NGO, ya, ada MPR yang ya, waktu itu diketuai oleh Amin Rais. Ya. Nah, yang saya ingat juga waktu itu pada saat prosesnya berlangsung, ada wacana tentang merubah negara ini menjadi negara federal. Oh ya. Kalau nggak salah itu wacana dari Pak Amin Rais. Nah, Bapak sendiri sebetulnya melihatnya kenapa sih orang-orang nih Kak mau gitu merubah mengamandemen Undang-Undang 45, padahal sebetulnya kan apa yang dibuat oleh para the founding father itu kan sudah mulai kajian gitu kan Pak ya. Dan benar nggak sih Pak isunya bahwa ini semua sebetulnya keinginan Amerika dan bahkan konsepnya dari Amerika, benar nggak Pak? Ini perang asimetris ya. Perang asimetris itu adalah perang menguasai negara lain tanpa kekuatan militer. Iya, betul. Dilakukanlah langkah ini, perang asimetris. Saya sebutnya menjadi skema global untuk menguasai Indonesia. Ya, maka dibuatlah gerakan yang namanya gerakan reformasi. Ya, terus ini anunya skemanya ini. Nah, terus kalau kita ngomong hajatan, turunan dari skema itu adalah mengganti Undang-Undang Dasar. Jadi reformasi itu sebetulnya apa sih Pak? Itu agenda global, sudah jelas. Dengan menjatuhkan Presiden Soeharto itu sebagai alasan saja, padahal tuntutannya ya, tuntutan reformasi itu kan salah satunya tentang periodisasi masa jabatan betul tentang ekonomi, betul ya, atau itu semua sudah dijawab oleh MPR periode sebelumnya yang dipimpin oleh Harmoko. Tapi mereka tetap ngotot karena memang hajatannya mengganti Undang-Undang Dasar. Gitu loh. Kan nggak mungkin nih orang-orang itu mau berbuat itu tanpa ada sesuatu gitu. Oh ya pasti dong. Kita punya indikasi itu. Apa itu? Ada indikasi siapa saja yang terlibat ya secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini operasi. Kalau mau bukti, SBY sebagai presiden pernah ngomong di dalam pidato kenegaraan bahwa telah berhasil melakukan operasi senyap. Ya ada nanti bisa dibuka di anunya ada kok itu untuk menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi. Demokrasi yang apa yang dimaksud? Itu dia Pak. Kan gini ya, para pendiri bangsa ini sepakat setelah memproklamirkan kemerdekaan adalah membuat negara tanggal 18 Agustus 1945. Ya, membuat negara. Dasarnya apa? Pancasila. Betul. Untuk apa Pancasila? Untuk supaya tujuan kita proklamasikan kemerdekaan bangsa itu keadilan sosial. Ada di pembukaan. Nah, untuk mencapai keadilan sosial ini, kita bentuklah lembaga dengan sistem sendiri. Bukan sistem seperti negara lain. Betul. Pakai sistem MPR, di mana di situ sebagai pengejawantahan dari seluruh elemen rakyat yang ada bermusyawarah, gitu loh. Dalam sistem perwakilan kan gitu, dengan cara kebijaksanaan. Nah, untuk itu perlulah persatuan Indonesia, ya kan? Untuk menganukan persatuan ini perlu kita dengan kultur bangsa kita, ya, dengan kemanusiaan yang adil, ya kan? Bukan hak asasi yang sangatnya individual, bukan. Kita universal sifatnya. Dan berkat rahmat Allah. Itu yang Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang harusnya kita lakukan. Ya, harusnya dipegang itu ya pada dasar ya. Kembali pada permufalakatan jahat kalau saya bilang. Mengganti Undang-Undang Dasar ini itu dirancang cukup lama. Organisasi global yang terlibat adalah National Democratic Institute yang dipimpin oleh Madeleine Albright. Oh, berarti benar ya. Terus proksinya di Indonesia itu dilakukan oleh Center for Electoral Reform. CETRO, ya. Itu salah satu direkturnya untuk kemudian menjadi komisioner KPU. Siapa itu Pak? Hadar Nafis Gumai. Oh, ya, saya harus buka ini semua biar rakyat tahu bahwa ini ada konspirasi global gitu. Jangan kita bangga teriak-teriak euforia. Nah, akibatnya ya hajatan dengan mengganti Undang-Undang Dasar lahirlah sistem pemilihan presiden langsung dan pemilihan kepala daerah langsung. Sehingga
kalau sekarang rakyat protes dengan hasilnya tentang figur sosok-sosok yang tidak dikehendaki, saya tidak perlu ngomong orangnya, semua rakyat udah tahu. Ada sosok yang nggak pantas lah gitu. Betul. Untuk memimpin republik sebesar ini. Betul. Tapi ini apa? Itu memang temanya. Itu memang apa hajatannya, pagelarannya itu mencari pemimpin yang bisa dikendalikan, yang memang tidak punya kemampuan untuk memimpin. Nggak perlu cerdas, nggak perlu cerdas, kompetensi, yang penting nggak perlu, kalau perlu ada kelainan jiwa, nggak masalah. Yang penting bisa dikendalikan. Dan untuk mengendalikan orang dengan gangguan jiwa itu adalah ada teorinya, gitu loh. Kita nggak bisa mereka ada nih. Terapis-terapis yang bisa mengendalikan orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Iya kan, memang itu kok. Ini skema besar ini. Dan kalau kita mau ingat, selain adanya tadi NDI, ada 18 LSM atau organisasi non pemerintah membentuk koalisi. Namanya Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru. Iya. Artinya kan sudah ada niat jahat ini untuk membuat konstitusi baru, ya kan? Nah, ini rakyat harus tahu. Akibat dari itu semua, Indonesia dikuasai dan sekarang kita terjajah kembali. Sudah, tidak bisa. Bangsa Indonesia sekarang terjajah kembali. Sudah tidak ada kalimat lain yang lebih tepat bahwa bangsa Indonesia sekarang terjajah kembali. Karena sudah jadi korban dari perang asimetris. Iya, perang asimetris itu. Sudah sukses di Indonesia. Sekarang saatnya orang-orang yang punya kepedulian terhadap bangsanya itu mulai berpikir bagaimana merebut kembali kemerdekaan. Pak Jul, ketika Pak Jul menggugat, motivasinya apa tuh waktu itu? Dan melaporkan juga ya? Iya, karena saya tahu ini kalau didiamkan tidak ada yang bergerak. Saya melihatnya kan karena saya dulu praktisi marketing communication, ya. Pemakaian nama, kalau ada produk dengan nama yang sama atau mirip, maka produk yang datang terakhir itu adalah tiruan atau palsu. Itu yang saya lihat. Wah, ini saya cek terusan dua benda ini, Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 18 Agustus 45 dan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 1099 sampai ditetapkan 10 Agustus itu, saya jentrekan gini. Ternyata ini memang pemalsuan. Saya temukan di situ aslinya 16 bab, yang tiruan juga 16 bab, tapi bab 5 kosong. Seharusnya berarti kan 15 bab ini. Ini penipuan ini. Oke, berarti orang yang terlibat itu bisa dikenakan pasal itu. Oh iya, makanya saya laporkan ke Barreskrim. Terus kemudian pasalnya 37. Iya, seolah-olah memang 37. Tapi kita tahu ada pasal 20A, 20B, 20C. 193 pasal ini, pasal baru. Nah, kalau sekarang kita merasakan akibatnya, kan saya sebagai dokter harus tahu kalau ada gejala-gejala ini panas, pilek, mual, muntah, apa ini penyakit utamanya? Oh, saya nemukan. Oh, ini ternyata ini. Nah, kalau yang ini yang sekarang terjadi di Indonesia, menurut diagnosa dokter Jul apa? Ya harus gini, harus kita ambil tindakan, merebut kembali kemerdekaan. Gitu. Karena struktur tata negara kita ini luar biasa. Mungkin satu-satunya di dunia sistem MPR itu. Kayak manusia. Ini kalau berdasarkan Undang-Undang 45 ya? Iya. Gimana Pak? Kan MPR sebagai lembaga tertinggi. Betul. Saya analogikan otak manusia. Tempat bermusyawarah. Misalnya kita digigit nyamuk, bermusyawarahlah kita. Mau diapain nyamuk ini? Mau kita pergigit, mau kita matiin, bermusyawarah otak ini. MPR begitu. Bukan banyak-banyakan suara. Kalau banyak-banyakan suara itu tulang ini paling banyak jumlahnya. Ini tapi kan tetap menopang tubuh ya. Itu bukan demokrasi kita. Tidak kita kenal, kita itu musyawarah untuk mufakat. Nah, ketika mufakat itu terjadi, disitulah rahmat Allah akan turun. Itu ada tuntunannya, itu tidak sembarangan. Para pendiri ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang pragmatis yang ingin mendapat sesuatu. Mereka orang nasionalis sejati, Pak ya. Ya, karena memang mereka punya cita-cita bagaimana bangsanya ini merdeka. Betul, sudah setelah ratusan tahun ya, Pak ya. Nah, kita ini yang dapat warisan untuk menjaga, menjaga aja tidak bisa. Malah kita mengacu pada bangsa lain. Kan ini kurang ajar ini namanya, pengkhianat ini. Gitu loh. Dan saya sudah bertekad dengan atau tanpa siapapun
saya akan kejar dengan cara saya. Nggak tahu. Iya. Pak Jul kan ini kan mengganti amandemen itu kan mengganti dasar negara. Bisa masuk pasal makar nggak sih? Gini, itu memang kewenangan MPR. Oke. Tapi saya ingin menggugah semua bangsa Indonesia. Terjadi pengkhianatan. Gitu. Bahwa ada para pengkhianat bangsa kita sendiri. Makanya dulu kan ada kata-kata kita akan dijajah oleh bangsa sendiri. Kaki tangan asing ini. Iya. Gitu. Itu adanya di mana? Di MPR waktu di MPR waktu itu. Iya, benar-benar. Gitu. Benar-benar. Pak Jul, yang mau saya tanyakan gini, kan selama ini banyak orang yang mengatakan bahwa pemerintahan yang lalu gitu ya, katanya kan dikendalikan oleh oligarki, disetir oleh oligarki, diintervensi oleh oligarki. Tapi kalau kita melihat merunut dari sejarah amandemen itu, artinya kan yang berperan itu Amerika, dan pasti Amerika yang mendapat keuntungan dari situ. Nah, sebetulnya peran oligarki itu di mana? Apakah mereka penunggang atau gimana? Ya, ini kan konglomerat busuk. Iya, oke. Konglomerat hitam ini bekerja sama dengan politisi busuk. Oke. Yang ada di Senayan. Iya. Semua setelah undang-undang dasarnya diganti, disesuaikan, maka turunannya, undang-undangnya di bawahnya, termasuk undang-undang Omnibus Law. Iya. Itu kan dibuat untuk kepentingan mereka. Dan asal tahu, anggota DPR ini, yang sekarang di Senayan itu, untuk maju, itu kan perlu dana. Betul. Mereka yang bayarin. Berarti mereka yang iya, mereka pasang orang-orangnya, gitu loh. Artinya apa? Kita ini dijajah di Senayan itu. Jadi kalau mau ada gerakan, ya kita ambil alih itu Senayan itu. Nggak bisa enggak. Mas solusinya satu-satunya itu ya, karena MPR, DPR sekarang saat ini sudah nggak ada. Mereka kaki tangan oligarki semua kok. Saya pengen tahu pakai uangnya sendiri, omong kosong itu. Ya karena mahal sih biaya kampanyenya. Jadi cukup. Emang partai politik bisa hidup tanpa dibiayai oleh oligarki? Betul. Kalau dulu partai politik itu pakai iuran anggota, apa sekarang ada? Iya, malah ya mereka korupsi lah. Betul. Apalagi ini loh, kesadaran ini loh yang saya pengen menggugah semua bangsa Indonesia. Ini sudah persoalan bangsa loh, bukan cuma persoalan rakyat. Iya, Pak Jul, kan gugatan Pak Jul ditolak, laporan Pak Jul ditolak. Artinya aparat penegak hukum pun sudah dibawa kendali itu. Oh iya pasti, udah pasti itu. Kita sudah akibat penggantian Undang-Undang Dasar Indonesia bukan negara hukum, negara berdasar kekuasaan. Oh, itu kata satu dampaknya. Saya bisa urai kok, bisa urai nih. Dan ini saya mengajak pada teman-teman yang masih peduli pada masa depan bangsa kita ini. Ayo berkumpul. Nggak usah banyak orang, nggak usah gerombolan terlalu banyak. Wah nanti jadi panggung ini cuma perebutan kekuasaan. Nggak begitu. Caranya nggak begitu. Yang peduli, ayo kumpul. Ini ada persoalan masa depan bangsa kita kayak apa? Betul. Kita harus bangkit, bersatu, bergerak atau punah sebagai bangsa. Betul. Memang 10 tahun terakhir kan kita ngerasain banget dampaknya ya. Iya. Muncul omnibus undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, supaya kita tidak melanggar lampu merah di perempatan jalan. Sebelum kita lewat, lampunya dibuat hijau semua dulu. Oke. Kan itu. Iya, itulah undang-undang dasarnya diganti dulu supaya undang-undang dasar versi mereka ini bisa jalan. Kan gitu, Mas. Nah, Pak Jul, benar nggak sih isunya ya dalam proses amandemen itu ada uang berkoper-koper ke MPR dan diterima oleh mereka yang terlibat dalam amandemen itu? Oh ya, sudah pasti itu. Indikasi itu sangat kuat kok. Bahkan Profesor Sofyan Effendi itu mendengar langsung dari salah satu anggota di situ yang menceritakan. Dan ketika itu muncul berita itu ke publik, Profesor Sofyan mau disomasi. Oh. Tapi kan sampai sekarang nggak ada tuh somasinya. Artinya mereka sendiri juga khawatir kalau somasi terbuka semua. Sama dengan saya menyebut pengkhianat ini yang melakukan penggantian Undang-Undang Dasar 45. Ada yang ngasih tahu saya, kamu mau disomasi loh sama mereka. Oh silakan, saya tunggu. Saya lebih senang, saya buka ke publik. Itu. Tapi ya enggak ada sampai sekarang. Karena mereka ini sebetulnya orang-orang yang tidak punya nyali. Cuma karena ada kekuatan besar di belakangnya, oh mereka kayak jagoan. Kan gitu. Pak Jul, yang jadi pertanyaan saya juga begini, kan banyak di antara mereka adalah pribumi, bukan keturunan. Dan mereka pasti sadar bahwa negara ini milik mereka, di sinilah mereka hidup. Tapi
kenapa ya mereka mau melakukan perubahan seperti itu Ya, dengan iming-iming uang lagi? itu menta jongos dari dulu juga ada yang namanya londo ireng gitu kan. Para pengkhianat itu kan bangsa kita sendiri. Ya toh, yang mereka tidak paham, mereka tidak sadar bahwa perbuatannya itu mencelakakan bangsanya. Nah, itu yang harus kita hadapi. Itu. Kalau kita lihat film-film perang tuh ya, lihat film-film perang itu. Jangankan berkhianat, mau berangkat ke medan perang, ada satu aja yang semangatnya turun, dipukuli nama yang lain, supaya semangatnya ini. Kita tidak bisa. Kita harus menyusun barisan ini. Kita bukan mau membuat gerombolan, kita menyusun barisan. Barisan yang rapi, kita pimpin bareng, kita punya tujuan yang sama, itu yang harus kita lakukan. Tidak usah banyak orang, kalau cuma orang banyak tapi cuma jadi gerombolan, buat apa? Iya sih. Nah Pak Jul, kan dulu nih gugatan sama laporannya Pak Jul kan ditolak lah, gitu ya. Apa ada rencana untuk menggugat atau melaporkan lagi? Saya selalu melangkah punya skala prioritas. Ya, pertimbangannya ruang dan waktu pasti. Mana yang lebih efektif? Ya, kan kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Betul. Gitu. Dulu aja para bapak-bapak kita pakai bambu runcing bisa, gitu. Nah sekarang kita juga harus bisa dengan kekuatan kita. Jadi jangan bergantung, jangan bergantung pada seperti yang wah mana, nggak ada uang, nggak usah. Ada Allah yang maha kaya. Kita berjalan bisa kok, insya Allah bisa. Gitu. Yang penting semangat, tekad, niat. Gitu. Didorongkan oleh keinginan luhur. Pasti insya Allah rahmat Allah akan turun. Gitu. Nah Pak Jul, kan ini banyak nih masyarakat yang mungkin belum tahu bahwa undang-undangnya itu sudah dirubah. Karena kan katanya tadi manipulasi ada ya, kita menggunakan nama yang lama. Saya tidak mengatakan dirubah, diganti. Diganti gitu ya. Tapi betul nggak Pak Jul, penggantiannya itu mencapai 95%? Oh iya, penelitian Profesor Kailan, Profesor Kailan dari Universitas Gajah Mada, bukan orang sembarangan, melakukan penelitian 97% pasalnya diganti. Berarti makanya disebutnya ini bukan amandemen, tapi penggantian ini. Nah, buat masyarakat ya, terutama adik-adik mahasiswa yang mungkin belum mengerti tentang ini atau yang sudah tahu tetapi kayaknya masih belum mau melakukan apapun. Sudah. Gimana? Sudah. Saya optimis. Saya bergaul sama mereka. Saya bergaul setelah mereka tahu situasi yang sebenarnya, mereka baru sadar. Karena ini demi masa depan mereka. Yang generasi saya juga sebentar lagi hilang. Iya dong. Generasi saya umurnya panjang, Pak. Amin. Gitu. Terus? Ya, mereka sudah tahu kok. Kita sudah kumpul. Udah diam-diam, kita konsolidasi sama mereka. Dan saya kasih tahu mereka, jangan sekali-sekali akan bermimpi jadi tokoh, jadi pejabat. Jangan. Ini persoalan masa depan kalian. Ya karena perubahan itu kan membuat kedaulatan itu adanya di partai ya Pak. Kita. Iya, kedaulatan hanya di partai. Partai menentukan partai semua partai politik. Demokrasi apa? Tai kucing. Demokrasi apa? Untuk jadi bupati, kepala daerah, gubernur, bayar kok rekomendasinya ke ketua partai. Kalau nggak ada rekomendasi dari ketua partai politik, nggak bisa kok ditolak. Ini kedaulatan rakyat tidak ada omong kosong itu. Kedaulatan rakyat sudah diambil alih oleh mereka. Pak Jul, kan memang dalam 10 tahun pemerintahan yang dulu kesannya kayaknya hopeless gitu untuk bisa kembali ke Undang-Undang 45 gitu ya. Nah, kalau untuk pemerintahan yang ini kan presidennya itu dari Partai Gerindra yang kita tahu manifestonya itu ingin kembali ke Undang-Undang 45. Kira-kira mampu nggak sih Pak Prabowo? Ya kita kan punya indikator-indikator. Rakyat harus cerdas. Ya kan? Kita lihat perjalanannya. Gitu. Kan kita merebut kedaulatan, ya kan? Kita lihat ini. Ini kan hak prerogatif presiden. Betul. Menyusun kabinet itu hak prerogatif presiden. Betul. Tapi kan kita lihat ada orang-orang di rejim lama dan pada posisi-posisi penting masih bercokol. Kita tunggu, kita kasih waktu ini. Berdaulat apa enggak? Kalau presidennya enggak berdaulat, ya bangsanya bisa berdaulat. Iya, nggak mungkin dong. Nah, kita tunggu, kita kasih kesempatan. Tapi kan masalahnya gini juga, kita tahu oligarki ini masih itu ya. Kemudian kekuatan asing, pasti Amerika juga nggak ingin Prabowo mengembalikan Undang-Undang 45 kayak yang asli kan. Itu artinya kerjanya mereka gagal gitu kan. Sekuat apa Prabowo dan apa sih sementalnya? Ya, kita nggak boleh negatif dulu. Kita masih optimis. Dia tentara kok.
pernah jadi Panglima Kostrad, pernah jadi Komandan dan jadi Kopassus. Ya tunjukkan dong buktinya, buktikan pada rakyat, gitu loh. Tapi kan banyak yang pesimis, Pak, karena fakta sejarahnya kan kita tidak boleh pesimis, tapi tetap kita punya waktu, batas waktu, karena rakyat ini pemilik kedaulatan. Betul. Rakyat ini pemilik kedaulatan yang membayar pajak menggaji mereka. Kita sebenarnya lebih tinggi, mereka cuma wakil kok, wakil kita. Kita rakyat memberi mandat pada mereka sebagai wakil kita, lebih tinggi mana? Karena rakyat lah. Nah iya. Jadi kita tidak usah pesimis, tapi kita harus punya batas waktu. Artinya kalau nanti Prabowo ternyata tidak merealisasikan itu, banyak rakyat bisa bergerak kok. Bergerak ya. Bergerak itu tidak harus dengan demo unjuk rasa, enggak. Banyak pergerakan, misalnya nih. Kalau kita nih di perkampungan kita ada RT RW ya, menarik iuran untuk kebersihan dan keamanan. Ternyata kampung kita masih banyak maling. Kampung kita masih kotor. Ketika ditarik lagi iuran itu, kita ngomong, saya tunda dulu bayarnya. Kalian tidak bekerja dengan baik. Demikian juga pajak. Iya dong. Kita buat gerakan. Loh, pajakku kalian manipulasi. Nah, saya tunda dulu. Bisa dong gitu. Bukan tidak membayar loh, kita tunda. Kalau kita membayar kan memang enggak membayar kan pasti ada sanksi. Oh iya, sanksinya denda. Kalau menunda ya rakyat harus punya kekuatan untuk ini. Kalau menunda ada sanksi juga nggak? Nggak ada sanksi menunda kok. Nggak ada ya? Sanksinya ya denda. Denda doang ya? Iya. Bayar-bayar juga Pak? Iya, tapi kita buktikan, siapa tahu dalam saat kita menunda itu ada perbaikan. Kan gitu, itu salah satunya namanya gerakan. Banyak jalan menuju Roma ya, banyak lah. Kita sebagai orang yang pengen merdeka, masa kalah sama para pendahulu kita. Merdeka yang punya semangat dong. Betul. Banyak cara kita diberi akal kok. Betul. Mereka para founding father itu hidup di dalam era kemerdekaan. Mereka harus terus berjuang menghadapi penjajah. Kita di era modern dengan fasilitas yang serba canggih. Iya, masa kita kalah? Kan gitu. Iya kan? Semangat gitu. Ya, teman-teman semua, memang undang-undang dasar sebuah negara itu merupakan sebuah pondasi dari negara itu. Kalau sebuah pondasi digeser dikit aja ya Pak ya, bisa rubuh itu. Rumahnya gitu kan, apalagi ini bukan cuma digeser, diganti, maka ambruklah. Kan ada derivat turunan dari undang-undang dasar itu apa, undang-undang, ibarat kita naik mau kendaraan supaya tidak melanggar lampu merah, lampunya dibuat hijau dulu supaya kita tidak melanggar. Ini kan begitu juga, undang-undang dasar dirubah dulu, diganti dulu supaya undang-undang di bawahnya kayak undang-undang Omnibus Law yang merugikan rakyat itu bisa mulus. Kan gitu. Iya, makanya kalau Undang-Undang 2002 ini yang konsepnya katanya dari Amerika, negara ke depan, kita ke depan mungkin bisa makin parah ya Pak ya? Ya, sekali lagi saya katakan, kita harus punya semangat dan niat yang tulus bahwa kita harus merebut kembali kemerdekaan. Iya, dan kata lain teman-teman semua, agenda terpenting bangsa Indonesia sebetulnya saat ini bagaimana memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Iya, itu amanah para pendiri negara. Betul. Para pendiri bangsa. Gitu. Kalau misalnya itu misalnya terlaksana, semua persoalan yang sekarang terjadi bisa teratasi ya Pak ya? Insya Allah. Karena itu kan amanah dari para pendiri. Membuat negara setelah satu hari proklamirkan kemerdekaan bangsa, membuat negara dengan aturan-aturan yang dibuat. Dan ini satu-satunya loh, Undang-Undang Dasar menurut penelitian sangat fleksibel dan futuristik. Dan para pendiri, saya kasih tahu, sudah memikirkan ke depannya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu kurang jelas, dibuatlah namanya penjelasan. Betul. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu perlu ada aturan tambahan, dibuat aturan tambahan. Kalau misalnya di dalam Undang-Undang Dasar itu perlu disempurnakan, ada aturan peralihan. Sudah dibuat semua. Bukan orang-orang bodoh para pendiri ini. Betul. Oh, tiba-tiba ada datang para pengkhianat yang sok pinter, dobrak-abrik. Sok pinter ya. Pak, tapi kan ada juga yang bilang, dari antara mereka kan selalu teriak-teriak Pak Jokowi harus diadili, Jokowi merusak negara. Ini kan harus disadari bahwa ini dampak dari dia, dari adanya penggantian Undang-Undang Dasar. Apakah mungkin kalau kita tidak berganti MPR ini sebagai pengejawatan dari rakyat, ya, sebagai wakil-wakil yang duduk di situ, memilih orang yang
seperti yang dikeluhkan ini, Betul. kan nggak mungkin. Betul. Kalau kita masih berpegang pada Undang-Undang Dasar 45, orang seperti Jokowi nggak Nggak menjadi mungkin, presiden. semuanya dia sebagai mandataris kok. Betul, bukan petugas partai, dia mandataris rakyat. Mandataris MPR ya. Iya, gitu loh. Jadi iya. harus berpikir seperti pikirannya para pendahulu dulu gitu. Betul. Jadi teman-teman semua memang kita perlu ya menjaga nasionalisme Pak ya, menjaga negeri ini salah satunya dengan mencoba kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena Pak Prabowo sendiri dalam bukunya yang berjudul Indonesian Paradox, Paradox Indonesia, itu meramalkan kalau kondisi ini terus berlangsung tahun 2030 Indonesia sudah nggak ada gitu. Makanya kewajiban sebagai presiden ya jangan sampai itu terjadi dong. Buktikan. Iya dong. Apa yang dia tulis di Iya dong. Indonesia. Dan ini indikasi kan untuk membuktikan ini tidak harus menunggu 5 tahun, tidak menunggu 10 tahun. Dalam perjalanannya kita lihat. Ya. Iya. Karena penyusunan kabinet berani enggak dia merombak kabinetnya yang isinya ini kaki tangan oligarki. Berani enggak? Betul. Kan gitu. Kita rakyat harus cerdas. Saya kan mau ikut-ikutan. Wah, ini Sendiko Dawu tidak bisa, rakyat yang punya kedaulatan kok. Iya, rakyat harus cerdas. Iya loh, kita tidak usah menghujat para pemimpin negara, tapi kita tuntut dengan cara-cara kita. Betul. Saya punya rahasia loh, kalian siapa loh? Iya. Kan gitu. Disadari atau enggak, beban Prabowo itu sangat berat ya Pak ya. Apalagi dia sudah berjanji akan mensejahterakan rakyat. Ya kita berharap, kita optimis saja dulu. Tapi kita juga punya batas waktu. Betul. Gitu loh. Jadi jangan objektif dong. Iya, jangan sampai Pak Prabowo lalai dengan janjinya. Akhirnya rakyat turun lagi ke jalan, nggak bagus juga. Turun ke jalan buang-buang energi. Jadi turun. Mereka sudah tahu kok. Kalau rakyat turun, nanti aparat turun, yang turun 500, aparatnya 1000. Iya. Sudah dibaca ini. Makanya perlu gerakan yang cerdas. Efektif, efisien. Iya, begitu. Berarti dibutuhkan orang-orang yang memang punya kompetensi untuk berjuang ya Pak ya. Itu udah harus melalui sistem gitu loh. Betul. Nah teman-teman semua, semoga apa yang dikatakan oleh Dr. Zul bermanfaat buat teman-teman semua, membuka cakrawala pandangan baru Pak ya tentang negara kita yang sistemnya sudah dirusak melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan semoga ya Pak ya, yang melakukan amandemen itu tobatan nasuha. Ya saya berharap begitu lah. Begitu ya Pak ya. Saya berharap ya supaya husnul khotimah lah gitu ya. Iya kan. Semoga umurnya panjang sehingga bisa menebus kesalahan gitu loh Pak. Jangan doakan segera mati. Bercanda Pak Jul. Pak Jul, makasih Pak Jul. Ya teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.